Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiana. Saya dari Prodi PBIN semester 1 dengan NIM 44211022 dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan. Pengertian pendidikan. Menurut Edward Humray, pendidikan adalah sebuah pemahaman, keterampilan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai hasil latihan studi atau pengalaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, seperti dikutip Ali Subsabri, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Dri Karkara, pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Tujuan pendidikan. Berikut akan dikemukakan pembagian dan hierarki tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum. Rumusan tujuan umum pendidikan merupakan rumusan tujuan pendidikan yang bersifat luas dan mencakup seluruh hakikat kemanusiaan secara universal. Tujuan umum pendidikan biasanya dirumuskan dengan memperhatikan aspek-aspek yang bersifat universal. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus pendidikan merupakan penjabaran yang bersifat detail dari rumusan tujuan umum pendidikan. Tujuan khusus biasanya ditentukan karena ada faktor-faktor lain sehingga tujuan pendidikan akan dicapai menjadi bersifat khusus pula. Misalnya perbedaan lingkungan sosial masyarakat, perbedaan institusi lembaga pendidikan, atau bahkan perbedaan adat istiadat yang bersifat lokal dalam hubungannya dengan hierarki. Tujuan pendidikan nasional dalam hubungannya dengan hierarki tujuan pendidikan nasional di Indonesia, maka tujuan pendidikan dapat diurutkan sebagai berikut secara hierarkis. Yang pertama, tujuan nasional. Menurut Hasbullah, tujuan nasional mencakup rumusan kualifikasi umum yang diharapkan dimiliki oleh setiap warga negara setelah menyelesaikan program pendidikan nasional tertentu. Rumusan tujuan pendidikan nasional umumnya dirumuskan dan ditetapkan dalam suatu undang-undang yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 2020 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan nasional pada tingkat institusi atau lembaga. Oleh karena itu, rumusan tujuan institusional menyesuaikan dengan karakteristik tujuan lembaga di mana pendidikan itu berlangsung. Karakteristik pendidikan. Karakter pendidikan dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor intern. Anak terlahir dalam kondisi belum mampu mengelola keinginannya sendiri. Pembentukan karakter dapat dilakukan di usia dini anak. Penanaman sifat, sikap, dan tatanan sosial seseorang anak tergantung dari motivasi yang diberikan orang tua, orang-orang di sekitarnya, dan lingkungan. Di samping itu, anak juga memiliki sifat yang mengalir dalam dirinya melalui bawaan sifat orang tua. Yang kedua, faktor eksogen, faktor lingkungan. Manusia terlahir ke dunia hanya dibekali dengan sifat bawaan, baik berupa nilai-nilai ketakwaan, kebaikan, dan kemungkaran. Dari kedua hal tersebut, masih pengembangan dan perubahan melalui berbagai pengaruh. Megawangi 2007 halaman 60. Isi pendidikan. Isi pendidikan. Mendidik adalah pengaruh yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab kepada anak supaya anak menjadi dewasa. Isi pendidikan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk keperluan pertumbuhan. Isi pendidikan berupa nilai yang berpengetahuan keterampilan. Isi pengajaran berupa pengetahuan keterampilan. Nilai adalah nilai-nilai kemanusiaan berupa pengalaman dan penghayatan manusia mengenai hal-hal berharga bagi hidup manusia. Parameter keberhasilan pendidikan adalah internalisasi nilai yakni kognitif, efektif, konaktif, dan praktif.
Nilai dikembangkan lewat refleksi dan ekspresi bebas tapi bermartabat. Pengetahuan meliputi segala aspek kehidupan manusia termasuk nilai dan keterampilan. Pengetahuan berasal dari pengalaman indera dan pengalaman rasio budi. Keterampilan diperoleh melalui latihan. Keterampilan meliputi keterampilan fisik, keterampilan berbicara, keterampilan berpikir, pertimbangan saat melakukan pendidikan, isi atau materi sesuai dengan menunjang tercapainya tujuan. Urgensi materi nilai praktis sesuai dengan tuntutan kurikulum dan memberikan sumber materi ke siswa. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran langsung. Pengertian model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai model pembelajaran di mana guru memetaformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada peserta didik. Pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan oleh guru. Menurut Killen dalam Depdiknas 2010 halaman 23, pembelajaran langsung atau direct instruction merupakan pada pembagian teknik pembelajaran ekspositor, pemindahan pengetahuan dari guru kepada murid secara langsung, misalnya melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab yang melibatkan seluruh kelas. Metode pembelajaran berbasis masalah. Pengertian model pembelajaran berbasis masalah, istilah pembelajaran berbasis masalah atau yang biasa disingkat dengan PBM diadopsi dari istilah Inggris Problem Based Education atau yang biasa disingkat PBI. Model pengajaran berdasarkan masalah ini telah dikenal sejak zaman Johann Dewey. Dewasa ini model pembelajaran ini mulai diangkat sebab ditinjau secara umum. Pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan indikasi. Pengajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi. Pengertian pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan siswa secara nyata, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi dalam kehidupan sehari-hari. Mulyasa 2006 halaman 102. Menurut Senjaya 2006 halaman 109 mengemukakan bahwa CTL adalah suatu konsep pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata. Jaswan dalam Nur Hadi 2003 halaman 12 merumuskan bahwa CTL merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna atau arti dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadi. Pengertian indeks Cartmart, mencari pasangan. Menurut Zaini 2008 halaman 63, model pembelajaran indeks Cartmart mencari pasangan adalah model pembelajaran yang cukup menyenangkan, digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Materi baru pun tetap bisa diajarkan dengan catatan peserta didik diberi tugas mempelajari topik yang akan diajarkan terlebih dahulu, sehingga peserta didik ketika masuk ruangan kelas sudah memiliki bekal pengetahuan. Dengan demikian, pembelajaran indeks Cartmart, peserta didik dapat belajar aktif dan berjiwa mandiri. Lingkungan pendidikan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri individu. Ngalim Purwanto mengutip pendapat selain mengemukakan bahwa lingkungan adalah segala yang meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau proses perjalanan hidup. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan pendidikan adalah suatu tempat dengan situasi dan kondisi sosial budaya yang ada di mana pergaulan pendidikan berlangsung. Alat pendidikan. Setiap kegiatan pendidikan selalu menggunakan alat-alat pendidikan. Menurut Tenline, alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan Levitt memberikan batasan alat pendidikan sebagai suatu perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Dari definisi di atas dipahami bahwa alat pendidikan erat kaitannya dengan tindakan atau perbuatan
mendidik. Dalam perspektif yang lebih dinamis dapat dikatakan bahwa alat merupakan instrumen yang membantu tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Siti Mejhati, alat pendidikan terdiri dari perbuatan mendidik yang bersifat piranti, lunak, dan benda-benda sebagai alat bentuk pendidikan yang bersifat hardware. Peserta didik dalam pengertian umum adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau kelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit ialah anak, pribadi yang belum dewasa, yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Aliran Kurt mengatakan bahwa pusat dari segala usaha pendidikan adalah pada anak didik atau peserta didik. Satu hal yang pasti bahwa pendidikan selalu melibatkan peserta didik, karena usaha pendidikan tiada lain adalah usaha terhadap peserta didik. Oleh karena pendidik merupakan usaha untuk membina dan mengembangkan potensi fitrah peserta didik, maka ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh seorang pendidik dalam kaitannya dengan peserta didik. Salah satu di antaranya adalah memahami psikologi dan psikologi perkembangan. Pemahaman terhadap cabang ilmu jika ada membantu para pendidik untuk memahami peserta didik. Pendidik adalah komponen yang sangat penting dalam pendidikan karena ia akan mengantarkan anak didik kepada tujuan yang telah ditentukan. Lalu siapakah pendidik itu? Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah orang yang memikul pertanggungjawaban pendidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap orang dewasa dalam masyarakat dapat menjadi pendidik. Sebab pendidikan merupakan suatu perbuatan sosial, perbuatan fundamental yang menyangkut kebutuhan perkembangan pribadi anak didik menuju pribadi dewasa susila. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.